Dan Namrud ini hidup semasa dengan Nabi Ibrahim. Ya, Raja Namrud, ya, sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab kisah atau Al-Qasas, ya, adalah salah satu raja di antara 4 raja yang menguasai dunia. Ya. Dalam sebuah hadis dijelaskan Nabi SAW bersabda, raja dunia itu ada 4. Ya, mu'minani wa kafiran. 2 mukmin dan 2 kafir. Ya. Malakul ardi 4, mu'minani wa kafiran. Ya. Raja dunia itu ada 4. Ya, 2 mukmin dan 2-nya kafir. Yang mukmin adalah Sulaiman bin Daud dan Zulkarnain. Ya. Sedangkan yang kafir adalah Namrud dan Bukhtansar. Ya, Bukhtansar. Ya, kedua orang ini adalah kafir. Yakni raja yang menguasai kekuasaan dari timur sampai ke barat. Ya. Berarti ternyata kekuasaan Namrud ini lebih besar daripada kekuasaan Fir'aun. Ya, Fir'aun. Tapi kita lihat yang lebih masyhur adalah penyebutan Fir'aun. Ya, penyebutan Fir'aun. Kenapa demikian? Karena Allah Tabaraka Ta'ala mengutus Nabi Musa dan Harun, 2 rasul sekaligus, untuk mendakwahi Fir'aun, sehingga namanya masyhur, ya, kisahnya masyhur di dalam Al-Qur'an. Ya. Akan tetapi Namrud ini, ya, hanya semasa dengan Nabi Ibrahim. Ya. Dan Nabi Ibrahim tidak diutus khusus kepada Namrud, tidak, tapi kepada kaumnya. Ya, tapi akan ada pertemuan antara Nabi Ibrahim dengan Namrud. Akan terjadi perdebatan antara keduanya. Ya. Beberapa ulama ahli tafsir, ya, dan ahli sejarah mengatakan Raja Namrud adalah raja di Babil, namanya Namrud bin Kan'an bin Kausi bin Syam bin Nuh. Ya, demikian yang disampaikan oleh Mujahid. Ya, bahwa Raja Babil ini terletak di negara Irak sekarang ini. Ya. Jadi mereka mengatakan bahwa Namrud adalah seorang raja yang menguasai dunia saat itu. Dan dia berkuasa selama 400 tahun. 400 tahun dia memimpin kerajaannya, memimpin kekuasaannya, dan dia dikenal dengan raja yang zalim, raja yang jahat, ya, durjana, kemudian sombong dan gila terhadap kekuasaan, kehidupan dunia. Ya. Maka yakni Namrud ini la'natullahi alaihi memimpin kerajaannya dengan tangan besi, yang memerintah sesuka hatinya. Ya, bahkan, ya, sebelumnya Namrud menyembah berhala, ya, melakukan kesyirikan. Akan tetapi pada akhirnya dia mengaku sebagai Tuhan yang disembah. Karena kekuasaannya sudah dia rasa sudah tinggi, kemudian tidak ada yang bisa mengalahkan dia, maka dia, ya, mengatakan dia adalah Tuhan, dan pengakuan itu dipaksakan kepada rakyatnya. Ya, barang siapa yang tidak mengakui dirinya Tuhan, maka dia akan dihukum, ya, atau bahkan akan dihukum mati. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib, rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan, ya, perdebatan antara Ibrahim, ya,
dengan Namrud di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 258. Ya, tatkala Nabi Ibrahim Allah selamatkan dari api, maka di saat itu Allah pertemukan, Allah jumpakan dengan Namrud. Ya, maka terjadilah perdebatan. Ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. Tidakkah kamu memperhatikan kepada orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya karena Allah memberikan kepadanya kerajaan? Apakah engkau, wahai Muhammad, tidak memperhatikan kepada orang yang mendebat Ibrahim, ya, yang mendebat Ibrahim terhadap Tuhannya, ya, an atahu Allahul mulk, tatkala Allah berikan kepadanya kerajaan, kekuasaan, yakni Namrud, Allah berikan kekuasaan kepadanya dan kerajaan, ya, Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Allah berfirman, Qulillahumma malikal mulki. Katakan, ya Allah, engkau yang memiliki kerajaan. Tu'til mulka man tasha. Engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dan engkau cabut kerajaan itu dari orang yang engkau kehendaki. Ya. Wa tuzillu man tasha. Engkau hinakan, ya, orang-orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, dan engkau muliakan, ya Allah, orang-orang yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah, ya Allah, seluruh kebaikan. Ya. Jadi ini Allah memberikan kerajaan, kekuasaan kepada Namrud. An atahu Allahul mulk, yakni dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, ya, dia mendebat Ibrahim. Ya, dia mendebat Ibrahim. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. Ya. Tatkala Ibrahim berkata, Rabbku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Ya. Rabbku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Qala ana uhyi wa umit. Ya. Namrud berkata, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ya. Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Jadi Namrud seolah-olah mengatakan, kalau itu diantara sifat Rabbmu, ya, yakni menghidupkan dan mematikan, maka saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ya. Maksud dari Nabi Ibrahim menghidupkan dan mematikan adalah Allah yang menciptakan manusia dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Allah ciptakan. Ya. Dari sebelumnya tidak ada, Allah ciptakan di dunia ini menjadi hidup. Kemudian setelahnya Allah matikan. Ya. Bukan seperti yang dipahami oleh Namrud. Ya, Namrud ini dikenal dengan kecerdasannya. Dengan kecerdasannya dia menjadi seorang raja dan bisa menguasai dunia. Ya. Maka dia mengatakan, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Tapi apa yang disampaikan Namrud tidak seperti apa yang difahami oleh Nabi Ibrahim. Ya. Maka Namrud memanggil dua orang tawanan, dua orang yang ditahan, yang sudah mendapat cap hukuman mati, hanya menunggu harinya saja. Maka dipanggil dua orang ini, ya, di tengah halayak ramai, dan di situ ada Nabi Ibrahim. Kemudian diperintahkan kepada algojonya Namrud, wahai fulan, ya, pancung salah seorang dari tawanan ini, bunuh salah satunya. Kemudian yang satunya biarkan hidup. Maka langsung dilaksanakan perintah Namrud, yang satunya langsung dipenggal lehernya, kemudian mati langsung. Kemudian yang satunya lagi dibebaskan, tidak dihukum. Maka kata Namrud, wahai Ibrahim, lihatlah, ya, lihatlah dua orang ini.
Yang duanya sudah mendapatkan hukuman mati, tapi yang satunya bisa selamat. Ya saya maafkan, dia hidup. Kemudian yang satunya lagi mati karena saya perintahkan untuk dimatikan, ya, untuk dibunuh. Maka ini hujjah dari Namrud. Ya. Taib. Kemudian apa hujjah Nabi Ibrahim? Ya. Nabi Ibrahim, ya, tidak yakni membantah atau yakni menyampaikan hujjahnya berkenaan dengan menghidupkan dan mematikan lagi, tapi dengan hujjah yang lain yang lebih besar daripada menghidupkan dan mematikan. Kata Nabi Ibrahim, qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Ya. Wahai Namrud, sesungguhnya Allah telah mendatangkan atau telah menerbitkan matahari dari arah timur, maka silahkan engkau, ya, terbitkan dari arah barat. Ya. Inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Kalau engkau mengaku Tuhan, mengaku yakni yang disembah, maka silahkan engkau datangkan matahari besok dari arah barat, tidak dari arah timur. Karena kalau dari arah timur itu adalah Rabbku yang yakni mendatangkan matahari dari arah timur. Fabuhital ladzi kafara, maka bingunglah orang kafir ini. Ya, ini maksudnya bingunglah Namrud. Ya. Artinya bingung, tidak mempunyai hujjah lagi. Ya. Tidak mempunyai hujjah lagi. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak yakni memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Ya. Ikhwani fid din wa akhawati jamaah yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala. Taib, ini sekilas tentang kisah Namrud bersama Nabi Ibrahim, ya. Dan hanya inilah yang menjelaskan tentang kisah Namrud, hanya ini sedikit, ya. Taib, kita akan beralih kepada bagaimana binasanya Namrud laknatullahi alaihi, ya. Disebutkan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ya, karangan Ibnu Katsir, ya, bahwa Zaid bin Aslam berkata, sesungguhnya, ya, raja yang zalim itu Namrud, ya, yaitu yang menguasai makanan dan minuman. Dia mengumpulkan makanan dan minuman di tempatnya, di kekuasaannya. Maka setiap orang yang datang kepada Namrud, kepada kerajaannya untuk bisa mendapatkan makanan, maka akan dipaksa dia untuk mengaku bahwa Namrud adalah sebagai Tuhannya. Kalau dia mengatakan Tuhanku adalah Namrud, maka akan diberikan makanan, ya. Kalau tidak akan mendapatkan makanan, ya. Satu ketika Nabi Ibrahim termasuk orang yang ikut ngantri untuk mendapatkan makanan, ya, di antara orang-orang yang mendapatkan makanan dari kerajaan Namrud. Maka Nabi Ibrahim ikut ngantri. Jadi setiap orang yang ingin diberikan makanan akan ditanya, siapa Tuhanmu? Kalau dia menjawab Namrud, diberikan makanan, dia pulang. Kalau tidak diberikan makan, bahkan dia diusir, ya, dengan cara paksa, dengan hina, ya. Maka tibalah giliran Nabi Ibrahim untuk mendapatkan makanan. Maka dia ditanya, siapa Tuhanmu? Ya. Maka Nabi Ibrahim menjawab, Tuhanku adalah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Ya, maka tentunya Namrud sangat kaget, tidak seperti jawaban yang biasanya, ya, keluar dari orang yang meminta makan di tempat dia. Maka
Dengan sombongnya Namrud mengatakan, kalau Tuhanmu hanya bisa menghidupkan dan mematikan, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ya. Maka disebutkanlah seperti yang kita sampaikan tadi, datangkan dua orang, ya, tawanan, kemudian salah satunya dihukum mati, dibunuh, dipancung, yang satunya lagi dimaafkan, ya, dan dibiarkan hidup. Kata Namrud, lihat ini, saya bisa menghidupkan, saya bisa mematikan. Saya adalah Tuhan. Ya. Saya adalah Tuhan. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya Rabbku yang menerbitkan matahari dari arah timur. Sekarang kalau Anda Tuhan, silahkan terbitkan matahari dari arah barat. Maka Namrud bingung, tercengang dengan jawaban Ibrahim. Maka dia pun kalah. Ya. Maka dia dengan kekuasaannya, dengan kesombongannya, dia tidak memberikan makanan kepada Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim diusir secara tidak terhormat dari tempatnya tanpa membawa makanan. Dia tidak mendapatkan makanan. Ya. Maka ya, tentunya tatkala Nabi Ibrahim mengantri untuk mendapatkan makanan, sesungguhnya dia sangat butuh kepada makanan dan keluarganya. Ya, mungkin saat itu tidak ada makanan atau ada musim susah mendapatkan makanan sehingga dia harus ikut mengantri, ya. Maka Nabi Ibrahim pun pulang. Tatkala sebelum sampai di rumahnya, tentunya istrinya sudah menunggu makanan, ya. Kemudian Nabi Ibrahim melihat tumpukan pasir, ya, maka dia berkata dalam hatinya, saya akan bawa pasir ini, ya, supaya istriku menyangka ini adalah makanan. Maka diisilah 2 kantong, ya, pasir, kemudian dibawa pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, ya, tanpa pikir panjang Nabi Ibrahim letakkan itu 2 kantong yang berisi pasir. Kemudian dia pergi untuk istirahat. Ya, sudah lelah, sudah letih, dia istirahat. Ya, dia tertidur sejenak. Maka istrinya, ya, Sarah, tatkala suaminya pulang, dia melihat ada bawa sesuatu, dia langsung menuju kepada 2 kantong yang berisi pasir. Ya, sampai dari situ dia lihat ternyata bukan pasir isinya. Allah telah merubah pasir tersebut dengan makanan yang paling baik yang belum pernah dibawa oleh Ibrahim sebelumnya. Maka Sarah memasak, menyiapkan hidangan tersebut, ya. Tatkala suaminya bangun Nabi Ibrahim, ya, kemudian dia dipanggil oleh istrinya dan disiapkan makanan, Nabi Ibrahim pun kaget dengan makanan tersebut. Dia bertanya, dari mana makanan ini? Istrinya mengatakan, bukankah Anda, wahai Nabi Allah, yang telah membawanya sebelum pulang tadi, pas pulang tadi? Ya, maka Nabi Ibrahim pun sadar bahwa itu adalah rezeki dari Allah. Kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah. Ya, ya, Allah berikan makanan. Taib. Apa yang terjadi dengan Namrud setelahnya? Ya, maka di sini tidak disebutkan, ya, tidak disebutkan bahwa Nabi Ibrahim mengajak Namrud untuk mentauhidkan Allah, menyeru Namrud secara langsung mentauhidkan Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun. Tidak disebutkan, ya, hanya disebutkan sekedar perdebatan ini, perdebatan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tadi. Ternyata yang Allah utus kepada Namrud adalah seorang malaikat yang sudah berubah wujud menjadi seorang manusia. Allah utus malaikat, ya, dan malaikat ini berubah wujud menjadi manusia. Kemudian malaikat inilah yang mengajak Namrud untuk beriman kepada Allah. Ya, malaikat ini datang dalam bentuk manusia, kemudian mengajak Namrud untuk beriman kepada Allah. Ya, akan tetapi Namrud menolak dengan kesombongannya, ya, dan mengusir malaikat ini dengan tidak terhormat dari tempatnya. Kemudian keesokan harinya datang lagi malaikat ini, ya, ya, kemudian mengajak Namrud untuk yang kedua kalinya beriman kepada Allah. Ya, akan tetapi Namrud menolak sebagaimana penolakan yang pertama. Sampai kepada ketiga kalinya, ya, tetap Namrud tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Rasulnya.
Ya. Sampai malaikat ini berkata kepada Namrud, kumpulkanlah para pembesar kerajaanmu dalam jangka waktu 3 hari. Ya, dalam jangka waktu 3 hari. Ya. Setelah dikumpulkan, ya, maka Allah mengutus bala tentaranya untuk membinasakan mereka semua. Tentaranya dalam bentuk nyamuk yang ganas, ya, nyamuk yang Allah kirim kepada pembesar-pembesar kerajaan Namrud. Allah kirim nyamuk yang menghisap darah mereka, yang menghisap yakni daging-daging mereka, sehingga tidak tersisa kecuali hanya tengkorak dan mereka binasa. Ya, pembesar-pembesar kerajaan semuanya binasa karena Allah kirim kepada mereka azab, yakni berupa nyamuk yang menghisap darah dan daging mereka. Kemudian Allah sisakan Namrud. Adapun Namrud Allah kirim khusus kepadanya seekor nyamuk, ya. Yang nyamuk ini Allah perintahkan masuk ke lubang hidung Namrud, ya. Ya, nyamuk ini masuk ke lubang hidung Namrud, ya, dan dengan ini Allah siksa Namrud. Ini Namrud tidak langsung binasa, tidak langsung mati. Allah berikan dia siksaan yang luar biasa. Nyamuk itu menyiksa, menghisap darahnya, dagingnya secara berlahan-lahan. Ya, secara berlahan-lahan. Ya. Dengan waktu selama dia menguasai atau memimpin kerajaannya 400 tahun. Dia memimpin kerajaannya dengan kezaliman, dengan kekejaman. Maka selama itulah Allah azab dia, Allah siksa dia dengan seekor nyamuk, ya. Dan nyamuk ini menyiksa dia, ya. Dan dia minta dipukul kepalanya. Maka setiap ada orang yang melewatinya akan memukulnya dengan sandal, dengan palu. Orang yang paling baik di antara mereka adalah orang yang mengepalkan tangannya kemudian memukulkan kepada kepala sang raja Namrud. Ini paling baik. Selama 400 tahun dia dipukuli kepalanya, dipukuli dengan sandal, dipukuli dengan apa saja, ya, sampai dia binasa dalam keadaan hina, ya. Tidak bisa kita bayangkan 400 tahun, ya. Allah memberikan balasan sesuai dengan kezaliman. Itu baru di dunia. Itu baru di dunia. Dan nyamuk ini kenapa Allah kirimkan seekor nyamuk? Ya, karena Allah ingin berikan pelajaran. Ya, orang yang zalim, orang yang sombong, ya, hanya bisa dikalahkan dengan seekor nyamuk. Bahwa memang kesombongan itu adalah sesuatu yang sangat tercela. Dan bahwa kesombongan ini sebagaimana yang kita kisahkan dulu adalah dosa yang paling pertama dilakukan oleh makhluk, yaitu yang bernama iblis la'natullahi alaih. Dia sombong, dia ujub, ya, berbangga diri dengan apa yang dia miliki, ya, sehingga Allah binasakan. Ya, iblis Allah hinakan, ya, Allah berikan, yakni Allah turunkan derajatnya dari derajat yang mulia kepada derajat yang paling hina. Begitu juga dengan Namrud, ya. Namrud ini, ya, Allah siksa dia, Allah binasakan dia dengan seekor nyamuk, dan dia akhirnya binasa dalam keadaan tinggal tengkoraknya, tidak ada daging lagi karena sudah dihisap, ya, oleh nyamuk yang Allah kirimkan 1 ekor dari lubang hidungnya. Taib, ini merupakan salah satu dari tentara-tentara Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk membinasakan, yakni musuh-musuh para kekasihnya, para rasulnya, ya. Dalam hal ini, yakni Allah telah mengutus Nabi Ibrahim dan sempat terjadi perdebatan, dan Allah ingatkan dengan diutusnya malaikat yang menyerupai, yang berubah bentuk manusia, akan tetapi Namrud menolak sehingga dia binasa dalam keadaan hina. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsira.
Berarti umur Namrud ini adalah 400 tahun 800 tahun ke atas, ya. Karena dia berkuasa berapa tahun? 400 tahun. Allah siksa dia 400 tahun. Ya, tentunya masih ada umur sebelum dia menjadi raja, umur anak-anak. Berarti umurnya lebih dari 800 tahun. Ya, yang setengahnya adalah penderitaan dan kehinaan. Karena memang masanya belum jauh dari umat Nabi Nuh, di mana umat Nabi Nuh adalah umat yang Allah berikan umurnya panjang-panjang. Ya, umat terdahulu umurnya panjang-panjang. Ya, umurnya panjang-panjang. Di antara hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa ya, kezaliman yang dilakukan oleh seseorang ada kalanya ya Allah segerakan azabnya ya di dunia ya, seperti Namrud ini Allah berikan balasan setimpal sesuai dengan lamanya dia berkuasa. Ya, bukan berarti nanti di akhirat dia tidak diazab, dia tetap dimasukkan ke dalam neraka Allah tabaraka wa taala. Ya. Adapun Fir'aun, kita lihat Fir'aun tidak Allah berikan dia siksaan seperti siksaan di dunia yang diterima oleh Namrud. Ya, tapi di akhirat ya, di akhirat dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah tabaraka wa taala. Kemudian di sini juga ada pelajaran bahwa Allah memberikan tangguh untuk bertaubat. Ya, untuk bertaubat. Di sini Allah mengutus 3 kali malaikat yang berbentuk manusia tentunya. Ya, yang bisa dipahami oleh Namrud sendiri. 3 kali, tapi semuanya ditolak. Semuanya ditolak. Ya. Begitu juga yang terjadi kepada kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Saleh, Samud. Tatkala mereka menyembelih onta betina yang merupakan salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Saleh, ya. Nabi Nuh mengatakan, tinggallah kalian, bersenang-senanglah kalian di rumah kalian, di tempat kalian selama 3 hari. Di 3 hari ini sebenarnya waktu mereka untuk bertaubat, ya. Akan tapi mereka tetap dalam kesombongan mereka yang mencari makar untuk membinasakan Nabi Saleh. Pada akhirnya mereka Allah binasakan, Allah turunkan azab kepada mereka. Padahal sudah Allah berikan tangguh, ya, Allah berikan waktu. Ya, begitu juga dengan kita. Ya, begitu juga dengan kita. Tatkala kita atau sebagian kaum muslimin, sebagian orang ya terlena dalam dosa-dosa yang dia lakukan, ya, dia melakukan dosa, tapi masih Allah berikan dia kesehatan, Allah berikan kepadanya rezeki, ya, kesempatan dia untuk bertaubat sebenarnya, untuk bertaubat. Dan tatkala kita ditegur oleh Allah dengan sakit, dengan ujian, itu bukti Allah masih sayang kepada kita. Dalam sebuah hadis dijelaskan, sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, maka Allah akan berikan dia cobaan. Allah berikan dia cobaan. Ya. Dengan cobaan itu banyak orang-orang sadar yang dulunya dia lupa kepada Allah, yakni lupa zikir, dia salat tatkala dia ingat, tatkala dia lupa dia tidak salat. Allah berikan dia ujian, Allah berikan ujian, yakni seperti sakit atau keluarganya sakit, di saat itu dia baru ingat kepada Allah tabaraka wa taala, menunjukkan bahwa ini merupakan salah satu rahmat ya, untuk orang-orang yang lalai tatkala Allah berikan kepadanya ujian. Taib, ada pertanyaan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, afwan, di sini yang Allah utus untuk membinasakan Namrud, lalat atau nyamuk. Taib, di sini disebutkan nyamuk, ya. Disebutkan nyamuk.
Taib. Kalau memang ada riwayat yang lain menjelaskan ada lalat, ya kita lihat apa namanya riwayatnya. Kalau sahih ya kita terima. Karena dua makhluk ini adalah makhluk yang mungkin hina, lemah, tapi bisa membinasakan seorang yang sombong, yang zalim seperti Namrud, ya, seperti Namrud. Jadi yang jawabannya di kitab kita ini disebutkan nyamuk yang Allah kirim kepada pembesar-pembesar kerajaan dari Namrud dan Namrud sendiri, ya, Allah utus kepadanya seekor nyamuk. Taib, ada yang bisa memberikan pelajaran? Tafadhal. Ya. Yang ada bisa mengambil i'tibar pelajaran. Silakan. Jadi kisah ini memang intinya kita bisa ambil i'tibar, kita ambil pelajaran darinya, ya. Sehingga kita tidak melakukan seperti yang mereka lakukan. Orang-orang zalim, orang-orang sombong. Ya. Supaya kita bisa terhindar dari azab sebagaimana Allah azab mereka, ya, sebagaimana Allah azab mereka. Taib, kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma rabbi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.